Ya, baik rekan-rekan, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyimpanan data pembacaan PZEM ke dalam database InfluxDB menggunakan Node-RED. Di samping ini adalah rangkaian yang digunakan. Agar lebih jelas, kita membuka blok ini ya, sistem cerdas pemantauan energi listrik. Di sini terlihat diagram skema keseluruhan, diagram sistem keseluruhan di mana ada OrangeP sebagai server dan ESP32 sebagai pembaca PZEM dan ESP yang kedua ini sebagai pengendali relay, dan kedua ESP32 ini dimonitor dan dikontrol oleh Node-RED yang ada di server OrangeP, dan di sini smart pun kita gunakan sebagai antarmuka dari sistem. Ya, ini adalah diagramnya. Pada video ke-6 ini kita akan langsung membahas topik ke-6, yaitu membuat Node-RED dapat menerima data melalui MQTT dan menyimpannya ke database InfluxDB. Ya, ini kita klik. Kita mulai dari langkah pertama ya, kita membuka Node-RED. Untuk membuka Node-RED kita bisa mengetikkan alamat OrangeP diikuti dengan alamat port 1880. Ya, ini kita enter. Ya, terlihat di sini pembacaan PZEM ditampilkan di debug ya. Jadi data ini diperoleh dari MQTT dan di sini kita bisa melihat data di kolom debug. Ini saya kecilkan dulu. Kita klik pada tombol bergambar serangga ini, bergambar kutu ya. Kita klik. Nah, ini kita lihat ada data dari PZEM yang dibaca oleh ESP32 dan dikirimkan melalui MQTT ya, ini menggunakan node MQTT in. Dan di sini terlihat ada 4 buah data. T itu tegangan, A itu arus, D itu adalah daya, dan E itu adalah energi. Kita buat berdampingan dengan blok ini jadi supaya bisa melihat langkah berikutnya. Ini saya buat berdampingan. Ini saya kecilkan dulu ya. Oke, untuk langkah berikutnya terlihat di kolom debug ada 4 data, yaitu tegangan, arus, daya, dan energi ya. Dan kita ingin agar keempat data ini disimpan di InfluxDB. Untuk itu kita ambil node InfluxDB out ya, kita ambil InfluxDB out. Ini sudah terpasang node-nya ya. Jadi InfluxDB out ini sudah terpasang pada saat instalasi IoT Stack ya. Jadi ini kita gunakan InfluxDB out, dan di sini kita ambil node change untuk menambahkan data ya. Jadi kita ingin agar ada tambahan data biaya yang kita ambil dari perkalian energi ya, data energi dikali dengan tarif listrik, yaitu diasumsikan 1500. Nah, untuk itu kita ambil sebuah node change, kita hubungkan node MQTT in ini ke node change ya. Kita ambil node change, ini ada node change nya, kita tambahkan garis seperti ini, kita rangkai seperti ini. Kemudian di node change kita klik 2 kali. Kemudian di sini kita isi, kita pilih value-nya adalah expression, JSON expression. Kemudian ini kita copy, kita masukkan di sini ya, kita masukkan di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita klik done. Kita klik done ya. Jadi ini nanti menambahkan keempat data dengan data yang baru, yaitu data biaya, dan kita kirim di InfluxDB. Oke, seperti ini sudah. Nah, sekarang kita klik 2 kali InfluxDB untuk menambahkan server. Kita klik plus untuk menambahkan server. Kemudian di sini kita isi hostnya dengan alamat OrangeP. Kemudian portnya tetap saja biarkan. Untuk database-nya namanya kita sudah buat pada video ketiga, membuat nama database PZEM 004. Ya, kita buat dengan bantuan Portainer CE ya. Kita gunakan database PZEM 004. Kemudian kita klik add. Di measurement juga kita isi nama yang sama, PZEM 004 ya. Kemudian kita klik done. Jadi di sini kita sudah membuat pengaturan di InfluxDB out yang kita isi dengan 5 buah data, yaitu data tegangan, arus, daya, energi, dan biaya ya.
Oke, setelah itu kita bisa tekan deploy. Kita bisa lihat datanya atau kita hapus dulu semua. Oh ya, ini belum terlihat karena debugnya masih di sini ya. Kita hapus yang dari node MQTT-in, kita masukkan output dari node change ke debug ya, kita deploy. Sekarang harusnya ada tambahan biaya ya. Ya, di sini tegangan, arus, daya, energi dan biaya ya, seperti itu. Oke, kita sekarang ingin melihat data yang ada di InfluxDB. Kita bisa menggunakan Portainer CE untuk melihat database yang ada di InfluxDB. Apakah betul sudah masuk data-datanya ke InfluxDB? Kita gunakan Portainer CE. Kita gunakan port 9000 ya. Kita ketik alamat IP OrangeBee. Kemudian diikuti dengan port 9000 ya. Ini silahkan memasukkan password yang teman-teman sudah buat. Ada 12 karakter yang diminta ya, kita login. Oke, nah di sini sudah masuk ke environment, kita pilih yang lokal ini. Kemudian kita ambil 6 kontainer ini, kita klik, kita pilih yang InfluxDB, kita masuk ke kontainer InfluxDB dengan mengklik exec console ini. Ya, ini kita ikuti dulu. Ya, ini sudah exec console. Kemudian kita tekan tombol connect. Di sini kita mengetikkan perintah ini. Pertama adalah influx, kemudian use PZEM004, kita enter, kemudian select, kita beri spasi, kita beri bintang, from PZEM004, kita enter. Nah, ini terlihat database-nya ya, jadi database-nya sudah muncul di sini, dan ini akan menambah setiap 5 detik sekali ya. Kita buat pengiriman data dari ESP32 dikirimkan setiap 5 detik sekali, dan ini akan bertambah. Teman-teman bisa lihat di kolom pertama ini adalah timestamp, kemudian ini arus, kemudian ini biaya ya. Jadi hurufnya secara urut, huruf depannya ya diurutkan, arus, biaya, daya, energi dan tegangan ya. Di sini timestampnya 2426 ya, terakhir. Coba kita buat lagi, apakah sudah bertambah ya. Ini sudah 2829 ya, tadi di sini 2426, sekarang 2829 ya, dan database ini bertambah terus. Oke, sampai di sini video ke-6 ini. Nanti akan kita lanjutkan untuk menampilkan database InfluxDB ini ke Grafana di video ke-7. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya.